Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agar tidak ketinggalan video-video terbaru kami, Anda harus berlangganan dengan cara pencet subscribe di bawah ini ya. Subscribe itu gratis. Sahabat surgaku, keturunan Ali bin Abi Thalib sering pula disebut dengan Alawiyin atau Alawiyah. Dua anak laki-lakinya yang terkenal yang lahir dari pernikahan Ali bin Abi Thalib dengan putri Nabi Muhammad, Fatimah Az-Zahra, adalah Hasan dan Husain. Keturunan Ali melalui Fatimah dikenal dengan Syarif dan Sayyid, yang merupakan gelar kehormatan. Dalam bahasa Arab, Syarif berarti bangsawan dan Sayyid berarti tuan. Diriwayatkan bahwa ada satu orang Alawi keturunan Ali bin Abi Thalib yang tinggal di Balkh dari negeri Azam. Dia memiliki istri Alawiyah. Mereka mempunyai beberapa anak perempuan. Pada waktu itu, mereka hidup dengan makmur. Mereka diberi Allah keluasan rezeki dan kenikmatan. Kemudian sang suami meninggal. Sepeninggal suaminya, wanita Alawiyah dan anak-anaknya menderita kefakiran dan kemiskinan. Khawatir akan celaan dari musuh yang bergembira dengan derita yang dialaminya, kemudian wanita Alawiyah itu membawa anak-anaknya pergi ke negeri lain. Mereka melakukan perjalanan di tengah cuaca yang sangat dingin. Ketika dia sampai di suatu negeri, dia menemukan masjid di tempat terpencil. Dia membawa anak-anaknya masuk ke dalam masjid tersebut. Kemudian dia pergi mencari makanan. Di perjalanan, dia bertemu dengan dua kerumunan orang. Sekelompok kaum muslimin yang diketuai oleh kepala kampung dan sekelompok orang-orang majusi, pemeluk agama lain, yang diketahui oleh salah seorang majusi sebagai penjamin di kampung tersebut. Pertama, wanita Alawiyah datang menemui kepala kampung yang muslim tersebut. Dan dia berkata, "Saya seorang Alawiyah. Saya membawa beberapa orang anak yatim yang saya tinggalkan di masjid yang terpencil. Sudikah Anda memberi makanan untuk mereka?" Kepala kampung yang muslim itu berkata, "Tunjukkan bukti kepadaku bahwa engkau adalah wanita Alawiyah yang mulia." Wanita itu menjawab, "Saya adalah seorang wanita yang asing dan berada di sebelah negeri di mana penduduknya tidak ada yang kenal saya." Kepala kampung yang muslim itu menolak. Wanita itu pergi dengan hati terluka. Kemudian ia menemui orang majusi dan menjelaskan keadaannya. Ia juga menjelaskan bahwa dia adalah wanita yang baik-baik yang berada dalam perjalanan. Dan ia membawa beberapa anak yatim dan sangat membutuhkan makanan. Ia juga menceritakan apa yang telah ia alami dengan kepala kampung yang muslim tersebut. Orang majusi itu berdiri, kemudian dia meminta istrinya untuk menemani wanita itu menjemput anak-anaknya. Setelah sampai di rumah orang majusi itu, mereka diberi makan dan diberi pakaian yang layak. Mereka menginap di rumah orang majusi itu dalam keadaan baik dan dimuliakan. Ketika malam sudah tiba, kepala kampung bermimpi bertemu dengan Rasulullah SAW. Dia melihat di belakang Nabi ada istana yang terbuat dari zamrud berwarna hijau, dikelilingi mutiara manikam. Di dalamnya juga terdapat kubah-kubah yang terbuat dari mutiara dan intan. Kepala kampung itu bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, milik siapakah istana tersebut?" Rasulullah menjawab, "Milik orang muslim yang mengesahkan Allah." Kepala kampung itu menjawab, "Aku adalah seorang muslim yang mengesahkan Allah. Apakah istana itu untukku?" Rasulullah berkata, "Pada saat seorang wanita Alawiyah minta tolong padamu, bukankah engkau katakan, 'Tunjukkan bukti bahwa engkau adalah seorang wanita Alawiyah yang baik'?
Demikian juga dengan engkau. Tunjukkan kepadaku bahwa engkau adalah seorang muslim yang baik. Tiba-tiba kepala kampung itu terbangun. Dia sedih karena telah menolak wanita Alawiyah itu tanpa menolongnya. Keesokan harinya, kepala kampung muslim itu berkeliling kampung mencari wanita Alawiyah yang datang kepadanya. Akhirnya dia menemukan wanita tersebut di rumah orang Majusi. Kepala kampung itu menemui orang Majusi dan berkata, "Aku menginginkan wanita Alawiyah yang mulia itu dan anak-anaknya." Orang Majusi itu menjawab, "Tidak bisa, karena aku telah mendapatkan berkah dari mereka." Kepala kampung itu berkata, "Ambillah uang 1000 dinar dariku dan serahkan mereka kepadaku." Kemudian kepala kampung muslim itu menceritakan mimpinya kepada orang Majusi ini. Setelah mendengarkan cerita kepala kampung, orang Majusi menjelaskan bahwa dia semalam juga bermimpi bertemu Rasulullah. Kemudian dia berkata, "Aku tidak bisa melakukannya. Sesungguhnya, apa yang engkau inginkan itu, aku lebih berhak mendapatkannya. Istana yang kau lihat di mimpi itu diciptakan untukku. Apakah engkau akan menunjukkan Islam kepadaku?" Demi Allah, semalam aku dan keluargaku sudah masuk Islam sebelum kami tidur. Kami masuk Islam karena wanita Alawiyah itu. Aku telah melihat dalam mimpiku seperti apa yang engkau lihat dalam mimpimu. Rasulullah bertanya kepadaku, "Apakah wanita Alawiyah dan anak-anaknya ada bersamamu?" Dan aku menjawab, "Iya ya Rasulullah." Kemudian beliau berkata, "Istana itu untukmu dan keluargamu. Engkau dan keluargamu adalah para penghuni surga." Kepala kampung muslim itu pun pergi dalam keadaan bersedih dan berduka. Tidak ada yang tahu kesedihannya kecuali dia dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia telah kehilangan kesempatan untuk membantu janda dan anak yatim beserta istana di surga. Rasulullah bersabda, "Orang yang menolong janda atau armalah dan orang miskin, seperti orang yang berjihad di jalan Allah atau orang yang melaksanakan sholat di malam hari dan berpuasa di siang hari." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Makna janda armalah dalam hadis di atas adalah orang yang ditinggal mati oleh suaminya dan dia memiliki tanggungan beberapa anak yatim. Mereka membutuhkan uluran tangan orang-orang yang mau membantu mereka. Oleh karenanya, Rasulullah menganjurkan kepada kita untuk memiliki rasa kasih sayang, untuk berlomba-lomba menyantuni anak yatim dan janda yang ditinggal mati suaminya. Begitulah Allah memberi kemuliaan dan keberkahan kepada orang-orang yang menyantuni janda dan anak yatim. Masya Allah, mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Demikianlah, semoga menambah keimanan kita. Rasulullah bersabda, "Barang siapa yang menunjukkan suatu kebaikan kepada orang lain, maka ia mendapat pahala seperti orang yang melakukannya." Hadis riwayat Muslim. Untuk itu, jangan lupa share video ini ya, biar Anda panen pahala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.